Hari demi hari Bella masih belum juga pulang ke Indonesia. Namun Miko masih tetap menantikan kepulangan Bella. Walaupun hatinya selalu dipenuhi dengan rasa kekhawatiran dengan kondisi Bella yang sedang menjalani perawatan di Singapura. Tetapi, di saat perasaan Miko yang sedang sedih, tiba-tiba saja muncul masalah baru. Hahaha, kita sudah mengalahkan semua geng yang ada di kota ini. Dengan begitu, gelar sebagai geng terkuat menjadi milik kita. The Wolves. Itu betul sekali. Gak ada yang bisa mengalahkan kita. Tapi tunggu dulu. Kita lupa dengan SMA yang belum pernah kita sentuh. SMA yang belum pernah kita sentuh. Bukannya kita udah hajar semua geng yang ada di seluruh kota ini? Belum semuanya. Ada satu sekolah yang belum pernah kita sentuh. Sekolah itu bernama SMA Mentari. SMA Mentari. Gua tahu sekolah itu. Tapi gua nggak tertarik menghajar sekolah kecil itu. Dari namanya saja seperti anak TK. Udah pasti di dalamnya ada anak-anak cupu yang jelas bukan tandingan kita. Lagi pula, gua belum pernah mendengar ada geng yang kuat di SMA Mentari. Tapi salah satu murid SMA Mentari ada mantan anggota The Wolves. Mantan anggota kita ada di SMA Mentari. Siapa dia? Dia adalah Miko. Miko? Jadi Miko ada di SMA Mentari? Ya, sekolah kita memang sudah mengeluarkan Miko. Tapi sekarang dia masuk SMA Mentari. Kalau gitu, SMA Mentari nggak bisa kita anggap remeh, Bar. Kalau memang di sana ada Miko, itu berarti SMA Mentari bisa jadi kuat. Karena kita semua tahu, Miko pernah gabung dengan geng kita. Dan saat itu, dia juga salah satu anggota terkuat di geng kita. Tapi itu dulu. Sekarang dia nggak akan bisa sekuat dulu. Dulu dia kuat karena dia dulu gabung dengan geng kita. Tapi sekarang, Miko pindah sekolah ke SMA yang kecil. Yang belum pernah terdengar ada geng kuat di sekolah itu. Terus, apa rencana kita, Bar? Kalian tenang aja. Gua punya rencana yang akan membuat kita menguasai SMA Mentari. Akhirnya kita akan bertemu lagi, Miko. Lo siap-siap aja, Miko. Gua nggak akan pernah terima lo keluar dari The Wolves. Walaupun sekarang lo sekolah di SMA Mentari. Tapi gua akan terus kejar lo dimanapun lo berada. Miko. Mereka? Apa kabar, Miko? Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Kalian? Kenapa? Lo kaget kita ada di sini? Mau apa kalian kesini? Jadi beneran lo pindah ke SMA Mentari? Kasian banget. Setelah lo dikeluarin dari SMA Nusantara, akhirnya ada juga SMA yang mau terima lo. Gara-gara lo berdua, gua dikeluarin dari SMA Nusantara. Sekarang gua nggak mau berurusan lagi sama lo berdua. Apalagi berurusan sama The Wolves. Lo harus tahu, Miko, The Wolves saat ini menjadi geng terkuat di kota ini. Dan lo harusnya bangga karena lo dulu pernah menjadi bagian dari The Wolves waktu lo masih di SMA Nusantara. Justru gue menyesal pernah gabung geng The Wolves, geng yang hanya bisanya mencari masalah. Asal lo tahu, Miko, putusan lo untuk keluar dari The Wolves itu salah besar, Miko. Seandainya dulu lo nggak keluar dari The Wolves, mungkin lo nggak akan dikeluarkan dari SMA Nusantara. Maksud lo apa? Sebenarnya kita sudah mengatur semuanya. Saat lo putusin keluar dari The Wolves, Bara menjadi marah besar. Kita mengatur rencana supaya lo dikeluarkan dari sekolah. Miko, kepala sekolah, ini sudah keterlaluan. Bapak akan panggil orang tua kamu sekarang juga. Gimana? Apa kalian berhasil bikin Miko dikeluarkan dari sekolah? Kita berhasil. Kepala sekolah marah besar, dan Miko pasti dikeluarkan dari sekolah. Kerja bagus. Rasakan itu, Miko. Keluar dari The Wolves itu kesalahan besar. Karena keluar dari The Wolves itu sama aja. Lo juga akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi, semua itu rencana busuk Bara. Ya, dan semuanya berjalan mulus sesuai dengan rencana. Lo dikeluarkan dari sekolah. Hahaha. Jadi gua dikeluarkan dari SMA Nusantara. Itu semua rencana Bara. Kurang ajar kau, Bara. Sekarang kita pergi dulu. Kita kesini cuma mau menyapa lo aja. Jadi, gua nggak mau lama-lama di sini. Sekarang lo hati-hati aja, Miko. Karena sekolah lo yang baru itu akan jadi target penyerangan The Wolves. Kurang ajar. Kalau gini gua nggak bisa diem aja. Kalau geng The Wolves dari SMA Nusantara sudah menargetkan penyerangan ke SMA Mentari,
Itu berarti SMA Mentari harus hati-hati. Ngapain lo kesini lagi, Ken? Lo nggak pantas berteman dengan kita. Lo lemah. Sebaiknya lo cari teman baru. Jangan pernah lo kesini lagi. Kenapa kalian bicara seperti itu? Saat lo bertarung dengan Miko, lo nggak bisa apa-apa. Lo habis diajar Miko. Jadi, orang lemah kayak lo nggak pantas berteman dengan kita lagi. Tapi saat ini gue cuma punya kalian. Bukankah lo sekarang jadi murid SMA Mentari? Lo bisa cari teman baru di sana. Mungkin aja di SMA Mentari ada yang mau jadi teman orang lemah kayak lo. Teman-teman, Sorry, Ken. Gua nggak ada waktu buat ngobrol sama lo. teman-teman, Miko kemana ya? Gak tahu gue juga. Tuh anak sejak ditinggal Bella ke Singapura, jadi sering menyendiri. Ya wajar lah dia pasti sedih, Jo. Lo juga kalau jadi Miko pasti sedih juga. Kalau gue jadi Miko, gue gak bakal sesedih itu. Gue mau bawa santai aja. Ah, lo ngomong gitu karena lo belum pernah punya pacar kan, Jo? Makanya sekali-kali lo punya pacar, biar lo tahu rasanya ditinggal pacar. Ya gimana dong? Gue gak mau punya pacar sekarang. Gue mau fokus sekolah aja. Ah, emang dasar lo nya aja yang gak laku, Jo. Sekolah lu aja gak jelas, pakai alasan fokus sekolah segala. Gue di sekolah ini paling pinter ya. Pinter apaan? Tadi matematika aja lo ngitung masih pakai jari kayak anak SD. Kayak gua dong, udah di luar kepala. Tapi jawaban lu salah. Sama-sama goblok gak usah ngejek. Tapi lo lebih goblok. Seenggaknya gue ada usaha ya, walaupun jawaban gue salah. Mending lo balik aja jadi anak SD. Kalau ngitung masih pakai jari. Kampret lo, yo. udah, berisik lo berdua. Kita tuh lagi ngomongin Miko. Kenapa malah bahas kegoblokan lo berdua? Tunggu Ren, kelihatannya itu ada anak SMA Mentari. Iya, itu pasti temennya Miko. Sebagai permulaan, gimana kalau kita hajar dia? Oke, kita hajar dia. Ya. Kalian siapa? Kenalin, kita dari The Wolfers. The Wolfers? Itu kan geng dari SMA Nusantara. Kita kesini mau lihat kekuatan dari SMA Mentari. Tapi ternyata anak SMA Mentari itu lemah. Kayaknya sekolah lo akan sangat mudah kita kalahkan. Maksud kalian apa? Sebaiknya lo dan teman-teman lo harus bersiap-siap. Karena The Wolfers sebentar lagi akan menguasai SMA Mentari. Kurang ajar. Ayo kita pergi, Ren. Kira-kira gimana reaksi Miko melihat temannya kita hajar? Miko pasti nggak terima. Dan pertarungan antara The Wolfers dan SMA Mentari pasti akan sangat seru. Sial banget gua hari ini. Teman-teman gua nggak ada yang mau lagi berteman sama gua. Dan sekarang gua dihajar dua orang itu. Kenapa ini terjadi sama gua? Gua mau jadi temen lo. Miko? Lo bilang tadi lo nggak punya temen kan? Gimana kalau gua jadi temen lo? Lo nggak usah sok peduli sama gua. Gua nggak mau punya teman kayak lo, Miko. Gua akui, kita selama ini bermusuhan. Tapi sekarang, gua mau kita berteman. Kenapa lo mau berteman sama gua? Saat ini sekolah kita menjadi target penyerangan The Wolfers. Lo pasti tahu geng itu. Gua mau kita bersatu melawan mereka. Gua nggak mau. Gua nggak akan pernah berteman sama lo, Miko. Jadi lo nggak mau berteman sama gua? Ya udah, kalau gitu gua juga nggak bisa maksa. Tapi asal lo tahu, saat ini lo itu sekolah di SMA Mentari. Jadi gue minta kita bersatu membela sekolah kita. Lo pasti tahu geng itu. The Wolfers adalah geng dari SMA Nusantara. Geng itu terkenal karena kebrutalannya. Dan sebenarnya gue juga pernah menjadi anggota geng itu. Karena gue sebelumnya pernah sekolah di SMA Nusantara. Tapi gue putuskan keluar dari geng itu. Tapi kenapa lo keluar dari geng itu? Itu karena gue nggak suka dengan misinya menguasai seluruh sekolah di kota ini. Kalau lo nggak suka, tapi kenapa? Kenapa lo masuk geng itu? Sebelumnya geng The Wolfers adalah geng yang jauh dari anarkisme. Tapi sejak The Wolfers dipimpin oleh orang yang bernama Bara, semuanya berubah. Bara? Ya, Bara adalah pemimpin The Wolfers saat ini. Dan Bara juga penyebab gue dikeluarkan dari SMA Nusantara. Karena gue keluar dari The Wolfers, Bara marah besar dan menjebak gue supaya gue dikeluarkan dari SMA Nusantara. Jebakan licik Bara berhasil bikin gue dikeluarkan dari SMA Nusantara. Itu kenapa gue bisa ada di SMA Mentari saat ini. Miko ternyata bukan orang sembarangan. Dia pernah jadi anggota The Wolfers. Pantas saja, waktu itu gue dibuat bonyok sama dia. Sekarang The Wolfers akan menyerang sekolah kita. Jadi gue minta kita bersatu melawan mereka.
Gua kasih waktu lo untuk memikirkan soal itu, Ken. Gimana? Apa kalian berdua sudah bertemu dengan Miko? Kami sudah bertemu dengan Miko, dan kelihatannya Miko ketakutan mendengar kita akan menyerang sekolahnya. Hahaha, gua jadi nggak sabar ketemu Miko. Jadi, kapan kita mulai serang SMA Mentari? Besok. Besok pulang sekolah, kita langsung serang mereka. Gimana? Apa kalian siap? Melawan SMA Mentari, kayaknya kita nggak butuh persiapan apapun. Gua udah lihat mereka, dan sepertinya kita akan sangat mudah mengalahkan mereka. Hahaha, itu sudah pasti. Gua sudah bilang, SMA Mentari bukan tandingan kita. Tapi Bar, bagaimanapun juga di sana ada Miko. Lo tahu sendiri kekuatan Miko. Kita semua tahu dulu Miko pernah mengajar satu geng sendirian. Maksud lo apa? Lo pikir Miko lebih hebat dari gua? Bukan gitu Bar. Maksud gua cuma mau kita jangan anggap remeh SMA Mentari. Miko pasti sekarang lagi menyiapkan kekuatannya untuk melawan kita. Lo betul juga. Kita nggak boleh anggap remeh SMA Mentari. Miko pasti nggak diem aja. Dia pasti lagi mengumpulkan kekuatannya. Kalau gitu, kita juga nggak boleh diem aja. Kita juga harus mengerahkan semua kekuatan kita. Gua nggak sabar serang mereka. Gua nggak sabar bonyokin Miko dengan tangan gua sendiri. Kalau gitu, besok pulang sekolah kita kumpul di tempat ini. Kita serang mereka. Oke. Oi Miko, kita cari-cari ternyata lo di sini. Miko, lo ngapain di sini? Lo masih mikirin Bella? Udahlah, nanti Bella juga balik. Ini bukan tentang Bella. Kalau bukan tentang Bella, terus ada apa? Sekolah kita dalam bahaya. Bahaya? Bahaya kenapa? Tadi gua ketemu geng dari sekolah gua yang dulu. Geng dari SMA Nusantara maksud lo? Iya, nama gengnya The Wolfers. Geng yang ada di SMA Nusantara. Kayaknya gua pernah denger nama geng itu. Kalau nggak salah, The Wolfers itu geng yang brutal. Lo betul. The Wolfers adalah geng yang paling berbahaya di kota ini. Dan sebenarnya gua pernah jadi anggota The Wolfers. Tapi gue putusin keluar dari geng itu. Apa? Lo pernah jadi anggota The Wolfers? Tapi kenapa lo keluar dari The Wolfers? Tujuan dari The Wolfers hanya ingin membantai seluruh geng yang ada di sekolah-sekolah di kota ini. Dengan cara licik dan kebrutalan. Sedangkan gue gak suka itu. Jadi gue putusin keluar dari geng itu. Terus, tadi lo bilang lo ketemu sama mereka. Mereka mau apa? Mereka ternyata mau menyerang sekolah kita. Apa? Jadi target serangan mereka adalah sekolah kita? Ya, makanya itu sekolah kita dalam bahaya. Terus apa yang harus kita lakukan, Miko? Bagaimanapun juga, kita nggak boleh takut. Kalau kita takut, mereka akan semakin bertindak seenaknya di sekolah kita. Kita harus hadapi mereka. Kita harus kalahkan mereka. Kalau gitu, kita semua harus waspada. Tapi, apa aja yang lo tahu tentang The Wolfers? Pemimpin The Wolfers bernama Bara. Dia otak dari geng itu. Bara bukan orang yang sembarangan. Dia adalah anak dari pejabat tinggi di kota ini. Selain itu, Bara juga orang yang sangat kuat. Jadi dia anak pejabat ya? Pantes saja, walaupun sering tawuran, tapi mereka aman-aman aja. Tapi The Wolfers adalah geng yang sangat kuat. Gimana kita bisa mengalahkan mereka? Kalau kita bersatu, gue yakin kita bisa mengalahkan mereka. Kalau gitu, gimana kalau kita buat geng juga? Geng? Iya, bener juga. Kayaknya sekolah kita doang yang belum punya geng. Iya, anggotanya kita berempat. Buat geng? Kayaknya seru juga sih. Tapi gue gak mau ada geng di sekolah ini. Karena biasanya geng di sekolah cuma untuk gaya-gayaan gak jelas. Tapi Miko, geng ini kita bentuk untuk hal yang positif. Ini kan juga untuk membela sekolah kita. Jadi lo gak usah khawatir. Kita juga tunjuk lo jadi ketua geng kita. Gimana? Iya, lo jadi ketuanya Miko. Kalau lo jadi ketua geng kita, gue yakin nanti kita bakal jadi kuat. Kita juga bisa lawan geng The Wolfers. Ayolah Miko. Ya udah kalau gitu, gue setuju. Hari ini kita bentuk geng kita. Tapi nama geng kita apaan? Iya juga ya. Nama geng kita apaan? Gimana kalau nama geng kita Geng Perjuangan? Geng Perjuangan? Gue nggak setuju. Udah kayak nama partai aja. Gen Hunter. Gimana kalau nama geng kita Gen Hunter? Gen Hunter. Gue setuju. Nama geng kita Gen Hunter. Gen Hunter? Boleh juga sih. Gen Hunter. Sang pemburu. Oke, gue setuju. Kalau gitu, mulai detik ini kita resmi bentuk Gen Hunter. Lo sadar gak sih? Salah satu murid di sekolah kita ternyata ada yang dikeluarkan. Dan sekarang pindah ke SMA Mentari. Dikeluarkan? Siapa?
Itu loh si Miko. Hah? Miko? Yang bener lu? Iya, kasihannya dia. Padahal orangnya baik. Gua nggak nyangka dia bisa dikeluarkan dari sekolah. Iya ya, dia juga kan orang yang paling kuat di sekolah kita. Kasihan sekali Miko. Kurang ajar. Beraninya dia ngomong Miko lebih kuat dari gua. Kayaknya semua murid di sekolah kita menganggap Miko yang terkuat, Bar, bukan lo. Sialan. Kita lihat aja besok. Gua bakal buktikan. Gua lebih kuat dari Miko. Tapi Miko, apa lo tahu jumlah geng The Wolfers? Anggota The Wolfers ada 5 orang. 5 orang? Sedangkan kita hanya 4 orang. Gimana kita bisa mengalahkan The Wolfers kalau kita cuma 4 orang? Lo tenang aja, kita 5 orang kok. 5 orang dari mana? Dari tadi kita di sini cuma 4 orang. Kita tunggu 1 orang lagi. Siapa? Gue yakin sebentar lagi dia datang ke sini. Ken? Gue ingin gabung dengan Gen Hunter. Akhirnya lo datang juga, Ken. Maksudnya apa nih? Bukannya lo sama Ken itu musuhan, tapi kenapa sekarang dia mau gabung Gen Hunter? Gua sengaja ajak dia bergabung dengan kita. Tapi kenapa harus Ken? Kita satu sekolah dengan Ken. Saat ini kita bukan waktunya untuk saling bermusuhan. Yang kita butuhkan sekarang adalah kita semua bersatu untuk melawan The Wolfers. Gua bergabung dengan kalian untuk SMA Mentari. Gua juga punya dendam dengan The Wolfers. Padahal sebelumnya dia benci sama Ken. Tapi sekarang justru Miko malah mengajak Ken untuk menjadi temannya dan bergabung dengan Gen Hunter. Kalau gitu, dengan bergabungnya Ken dengan Gen Hunter, itu berarti anggota Gen Hunter sudah cukup untuk melawan The Wolfers. Selamat bergabung, Ken. Gua udah kehilangan semuanya. Teman-teman gua pergi ninggalin gua. Tapi sekarang gua punya teman baru. Kalian. Gua senang. Lo mau bergabung dengan Gen Hunter. Jadi, ayo kita lawan mereka. Ayo kita lawan The Wolfers. Ayo! Besok The Wolfers pasti akan melancarkan aksinya menyerang SMA Mentari. Gua nggak akan diem aja. Gua dengan Gen Hunter pasti bantai mereka. Miko, Bapak, gimana sekolah kamu? Apa ada masalah? nggak ada kok Pak, nggak ada masalah. Bagus. Bapak nggak mau dengar kamu ada masalah di sekolah. Kamu harus rajin sekolah. Iya Pak. Dan kamu harus ingat pesan Bapak yang selalu Bapak ucapkan sama kamu. Kamu jangan pernah berantem lagi di sekolah. Berantem hanya akan membuat masa depan kamu hancur. Kamu juga harus ingat, kamu itu pernah dikeluarkan dari sekolah karena berantem kan? Iya Pak, Miko pasti nggak berantem lagi. Bagus, ingat pesan Bapak ya. Iya Pak. Maafin Miko Pak, Miko harus bohong sama Bapak. Kalau ternyata The Wolfers berulah di SMA Mentari, Miko harus melawannya. Ini untuk membela sekolah Miko sekarang. Gimana? Apa kalian siap? Gua udah siap dari kemarin, Bar. Gua udah nungguin hari ini tiba. Gua nggak sabar serang SMA Mentari. Oke, kalau gitu sekarang kita berangkat. Kita serang SMA Mentari. Ayo! Kimia merupakan salah satu ilmu yang meneliti dan mempelajari materi yang ada di dunia ini, baik berupa struktur, reaksinya, sifatnya, dan jenis energi yang mempengaruhi perubahan tersebut. Kimia dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki peranan yang cukup penting. Maka tak heran kini ada guru di depan lu malah tidur. Para siswa. Tidur lagi dia. Selain membahas pengertian kimia secara umum, Aduh, kita juga udah akan gila membahas nih anak. pengertian kimia menurut Ini para nih ahli. yang bikin Indonesia susah maju. Tidur di kelas mulu. Cuk, bangun Cuk. Gini aja. Gua tahu cara bangunin dia. Gimana? Lu lihat ya. Jo, The Wolfers datang, Jo. The Wolfers datang. Mana mereka? Biar gua hajar mereka sampai bonyok. Lo ngerjain gua, yo. Ya, habisnya lo tidur mulu. Jonathan, kamu kenapa? Enggak, Pak. Maaf, Pak. Bapak lagi menjelaskan. Kamu jangan ribut. Sekarang kamu duduk. Dengarkan Bapak menjelaskan. Iya, Pak. Rasain lo, Jo, gua kerjain. Kampret lo. Awas lo ya. Lo kenapa, Jo? Sampai ketiduran di kelas. Semalam nggak bisa tidur gua, mikirin The Wolfers mau nyerang sekolah kita. Elah, gitu aja dipikirin. Santai aja kali. Semalam lo nonton MPL nggak? Ya nonton lah. Gua nggak pernah telat nonton. Kalau menurut lo ya, siapa yang juara ya?
RRQ lah, jagoan gua RRQ. RRQ nggak bakal juara, Dut. Yang juara pasti Onyx. RRQ sekarang kuat, San. RRQ pasti juara. Onyx lebih kuat lah. RRQ aja kalah sama Onyx. San, tunggu. Kenapa? Lu anak Mentari. Apaan nih? Gua tanya sekali lagi. Lu anak SMA Mentari kan? Iya, ada apa? Kalian siapa? Kita dari The Wolfers. Satu lagi kabur, Bar. The Wolfers pasti akan menyerang sekolah kita hari ini. Kita nggak boleh lengah. Gua udah tungguin mereka. Gua mau balas dendam. Balas dendam kenapa? Kemarin mereka ajar gua. Jadi lu udah ketemu mereka? Kemarin mereka muncul saat gua lengah. Mereka 2 orang. Jadi gua nggak bisa buat apa-apa. Sekarang lu tenang aja. Sekarang lu nggak sendiri. Miko, Ken, lo kenapa? Di sana ada The Wolfers. Lo hati-hati, Miko. The Wolfers? Kayaknya mereka udah ada di sini, Miko. Lo betul, mereka ada di sini. Sekarang gua mau temuin mereka. Lo di sini hubungi yang lainnya. Tapi Miko, ini gawat. Miko sendirian ke sana. Gua harus cepat hubungi yang lain. Lo cantik banget hari ini. Apaan sih? Gombal aja. Beneran, gua nggak bohong. Di sekolah ini, lo yang paling cantik. Gua beruntung bisa jadi pacar lo. Jadi, lo mau jadi pacar gue karena mandang fisik aja ya? Bukan itu doang. Selain lo cantik, lo juga pinter, lo juga baik. Pokoknya lo paket lengkap deh. Tunggu, Cak. Ada apa Ken lo nelpon gua? Apa? The Wolfers ada di sini. Oke, gua kesana sekarang. Rio, Apa? The Wolfers di sini? Oke, gua kesana sekarang. Apa? Oke, gua kesana sekarang. Sekarang lo panggil Miko. Gua tunggu di sini. Gua di sini. Akhirnya lu muncul juga, Miko. Gimana kabar lu? Udah lama gua gak ketemu sama lu, Miko. Jangan pernah lo cari masalah di sekolah gua. Sekarang gua minta lo pergi. Gua nggak mau berurusan lagi sama lo, Bar. Sayang sekali, Miko. Gua udah terlanjur melakukannya. Sekarang gua mau serang sekolah lo. Dan gak ada yang bisa menghentikannya. Lo salah menyerang sekolah gua. Langkahi dulu mayat gua. Nggak usah sok jagoan lo, Miko. Sebaiknya lo diem aja. Daripada nanti lo bonyok kita hajar. Justru gua yang akan menghancurkan kalian. Hahaha, lo nggak usah ngelawak, Miko. Lo nggak akan bisa lawan kita. Sekarang lo sendirian. Bisa apa lo sendirian? Miko nggak sendiri. Lo memang berhasil bikin gua dikeluarkan dari SMA Nusantara. Tapi justru gua berterima kasih sama lo, Bar. Karena berkat usaha lo keluarin gua dari SMA Nusantara, akhirnya gua bisa bertemu teman-teman baru yang peduli sama gua di SMA Mentari. Miko. Jadi gua nggak sendiri. Gua di sini bersama teman-teman gua akan melawan siapapun yang berani mengusik SMA Mentari. Tapi sayang sekali, Miko. Gua cuma mau bilang, usaha lo melawan The Wolfers itu usaha yang percuma lo lakuin. Karena lo nggak akan mampu melawan kita. Atau sekarang gini aja, gua kasih tawaran buat lo. Gua janji gua nggak akan mengusik SMA Mentari. Gua juga janji nggak akan menyerang SMA Mentari. Tapi dengan syarat, lo dengan geng lo itu bergabung dengan The Wolfers. Bergabung The Wolfers? Dengan bergabungnya lo dengan The Wolfers, nggak akan ada yang berani menyerang sekolah lo. Asalkan lo bergabung dengan kita, menguasai seluruh sekolah di kota ini. Gimana? Bergabung? Gua nggak akan pernah bergabung dengan The Wolfers. Betul. Kita nggak akan sudi bergabung dengan kalian. Jadi kalian menolak tawaran gua. Kalau begitu, dengan sangat terpaksa, gua bantai kalian. Gua nggak takut. Serang! Serang! Ya.
Sial, mereka terlalu kuat. Hanya segitu kekuatan lo. Sial. Miko. Ya. Miko, sekarang lo rasain itu. Udah gue bilang, lo bukan tandingan gua, Miko. Sial, Bara masih sama kuatnya dengan dulu. Ini pertama kalinya gue liat Miko dihajar habis-habisan. Gimana ini? Kalau Miko kalah, The Wolves pasti akan menguasai SMA Mentari. Gua yakin Miko belum keluarin semua kekuatannya. Padahal sebelumnya gua udah berbaik hati ngasih penawaran buat lo, tapi lo menolaknya. Jadi inilah akibatnya. Lo jangan senang dulu, Bar. Gua belum keluarin semua kekuatan gua. Jadi sekarang lo harus akui kekalahan lo, Miko. Ini belum selesai. Gua belum kalah. Masih berani lo ngomong itu? Kayaknya mau gua ajar lagi lo, Miko. Gua bilang, gua belum selesai. Teman-teman, kita nggak mungkin diem aja lihat Miko. Kita harus bantu Miko. Ya, ayo kita bantu Miko. Jangan pernah menganggap lo lebih kuat dari gua, Bar. Selama gua ada di sini, lo nggak akan bisa mengusik SMA Mentari. Sekarang lo pergi dari sini dan jangan pernah mencoba untuk mengusik SMA gua. Dan satu lagi, sebaiknya lo bubarin geng The Wolves, karena bagi gua The Wolves hanya geng sampah. Sialan lo, Miko. Gua bilang lo pergi dan bawa anak buah lo itu untuk pergi dari hadapan gua. Ini baru permulaan, Miko. Karena pertarungan yang sebenarnya akan segera kita mulai. Dan lu harus tahu, ending cerita dari perseteruan kita, The Wolves lah yang akan menang. Maksud mereka apa? Apa itu berarti The Wolves mau balas dendam? Ayo kita mundur. Gua kenal sama lu udah lama, Bar. Dan tanpa lu ngomong itu, gua juga udah tahu lu pasti mau balas dendam. Tapi asal lu tahu, gua di sini gak akan pernah takut sama lu. Dan sekarang lo berpikir ending cerita ini The Wolves lah yang akan menang. Tapi lo salah, Bar. Gen Hunter akan mengubah kemenangan lo itu menjadi kekalahan yang menyakitkan untuk geng sampah lo itu. Lo hebat banget, Miko. Akhirnya kita bisa mengusir mundur The Wolves dari sini. Kalian juga hebat. Kalau nggak ada kalian mungkin aja gue udah bonyok tadi. Lo emang pantas jadi ketua Gen Hunter. Padahal tadi gue udah pasrah kita bakal kalah. Tapi setelah gue lihat semangat lo buat ngalahin mereka, tiba-tiba aja gue jadi ikut semangat. Dan akhirnya kita bisa ngalahin mereka. Gue memang punya ambisi kuat buat ngalahin The Wolves. Apalagi setelah gue tahu penyebab gue dikeluarkan dari SMA Nusantara, itu ternyata jebakan dari The Wolves. Gue juga nggak nyangka. Padahal yang gue tahu The Wolves itu geng terkuat di kota ini.
Tapi kita bisa ngalahin mereka. Itu berarti sekarang kita yang terkuat. Iya, kita yang terkuat. Tapi kita harus tetap waspada. Kalian pasti mendengar ucapan sebelum mereka pergi. Emang kenapa? Kalau mereka mau balas dendam, lalu mereka datang lagi, ya kita ajar lagi mereka. Kalau gue lihat dari matanya, itu bukan balas dendam biasa. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang lebih dari apa yang terjadi sekarang. Yang gue tahu dari Bara memang punya banyak rencana licik. Dan gue juga udah tahu, setelah ini dia pasti akan merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Terus, apa yang harus kita lakukan? Bukankah waktu itu gue pernah bilang sama kalian, kita nggak boleh takut. Kalau kita takut, The Wolves pasti akan mudah menguasai sekolah kita. Jadi intinya, apapun rencana mereka, kita harus lawan mereka. Kalau gitu, kita harus tetap waspada. Betul, kita harus hati-hati. Bangsat kau Miko! Ternyata kita salah udah menganggap remeh SMA Mentari. Sejak ada Miko di sekolah itu, tiba-tiba aja SMA Mentari menjadi kuat. Kalau gue perhatikan, Miko menjadi sosok penting di SMA Mentari. Kalau nggak ada Miko, SMA Mentari akan sangat mudah kita kalahkan. Jelas ini penghinaan untuk The Wolves. Kita selama ini dikenal dengan geng terkuat di kota ini. Tapi kita dikalahkan oleh SMA kecil SMA Mentari. Gua nggak akan pernah terima ini. Bagaimanapun juga, gua mau balas dendam. Tapi gimana caranya kita balas dendam, Bar? Tadi aja kita diajar habis-habisan sama Miko dan gengnya. Ya, kalau kita balas dendam dengan menyerangnya lagi, kejadian seperti tadi mungkin akan terulang kembali. Dan kita bisa habis diajar Miko dan gengnya. Kalian tenang aja. Gua punya rencana yang akan membuat Miko dengan gengnya itu hancur. Bahkan, menghilang dari sekolah itu. Menghilang? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nanti kalian juga akan tahu rencana gua. Yang jelas, ini akan membuat Miko dengan gengnya itu menghilang dari sekolahnya. Sekarang gua mau persiapkan dulu semuanya. Dan besok, sepulang sekolah, kita beraksi. Akhirnya gue bisa mengalahkan geng lo, Bar. Gue udah bilang, gue gak akan diem aja. Selama lo mau ngusik hidup gue pasti lawan lo. Tapi, gue harus hati-hati. Bar pasti merencanakan sesuatu yang lebih besar dari ini. Miko, Ken, Lu ngapain di sini? Lu nggak balik? nanti gue balik. Gue mau di sini dulu. Lo ngapain di sini? gua juga sama kayak lo. Gua juga masih mau di sini. Gua masih belum bisa tenang dengan ucapan Bara tadi. Kayaknya The Wolves merencanakan sesuatu untuk menyerang kita yang lebih besar. Tapi gue tahu Bara. Setelah mereka kalah dalam pertarungan, mereka nggak akan menyerang kita dengan pertarungan seperti tadi. Mereka pasti menyerang kita dengan cara yang berbeda. Terus, kalau bukan dengan pertarungan, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Gua juga nggak tahu. Intinya kita harus hati-hati. The Wolves bangsat. Maafin gua. Kenapa? Sebenarnya ini semua terjadi karena gua. Kalau gua nggak pindah ke SMA Mentari, pasti The Wolves nggak akan menyerang SMA Mentari. Itu karena The Wolves punya dendam sama gua. Makanya mereka akan menyerang sekolah di mana gua bersekolah. Jadi gua minta maaf sama kalian. Lo nggak perlu minta maaf. Justru gua pribadi mau berterima kasih sama lo. Justru sejak lo ada di sekolah ini, yang sebelumnya SMA Mentari terpecah, tapi lo berhasil bikin kita semua bersatu. Gua tahu sebelumnya lo pernah berseteru dengan Rio, tapi sekarang lo berhasil bikin Rio justru mau berteman sama lo. Lo bener juga sih. Awal gua pindah ke sekolah ini, Rio orang yang paling gak suka dengan adanya gua di SMA Mentari. Tapi sekarang dia mau berteman sama gua. Dan sebenarnya bukan hanya Rio. Gua juga sama kayak Rio. Lo pasti ingat. Sebelumnya gua pernah berseteru sama lo, Miko. Gua masih ingat lo pernah hajar gua sampai bonyok. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba aja teman-teman gua nggak ada yang mau berteman lagi sama gua. Tapi lo justru datengin gua dan mau berteman sama gua. Gua beruntung bisa bertemu sama lo, Miko. Ken. Miko pulang, Pak. Kamu udah pulang, Miko. Gimana sekolah kamu? Tenang aja, Pak. Semuanya aman kok. Nggak ada masalah. Baguslah kalau gitu. Oh ya, kalau nggak salah sebentar lagi kamu mau ujian kelulusan kan? Iya, Pak. Sebentar lagi Miko mau ujian nasional. Bapak nggak nyangka, kamu udah mau lulus sekolah aja. Kalau gitu, kamu harus rajin belajar. Biar nanti kamu bisa lulus dan dapat nilai tinggi. Iya, Pak. Dan yang paling penting, kamu jangan buat masalah di sekolah. Jangan sampai kamu buat masalah di sekolah yang nantinya kamu nggak bisa ikut ujian nasional. Iya, Pak. Jadi anak-anak, kalian udah tahu semua kan? Minggu depan kita akan melaksanakan ujian nasional. Jadi Bapak harap kalian belajar dengan rajin dan jangan ada yang berbuat masalah di sekolah. Kalau ternyata Bapak mendengar ada yang berbuat masalah yang fatal, Bapak nggak segan-segan mengeluarkan murid yang bermasalah. Apalagi sampai membuat nama baik SMA Mentari menjadi jelek. Dan murid tersebut
mungkin aja nggak akan bisa ikut ujian nasional. Jadi, rajinlah sekolah, rajinlah belajar karena kelulusan kalian nanti bisa menentukan masa depan kalian semua. Gua nggak ngerti lagi sama tuh guru. Kejam banget. Apa-apa main keluarin aja. Tapi ada benernya juga sih. Kalau kita buat masalah, bisa-bisa kita nggak bisa ikut ujian nasional. Tapi boy, kalau The Wolves nyerang SMA kita lagi, ya kali kita harus diem aja. Kita lawan mereka. Ini juga untuk kedamaian sekolah kita. Kita lawan mereka karena kita membela sekolah kita. Jadi nggak usah takut. Selama kita ada di posisi yang benar, gua yakin semuanya baik-baik aja. Betul. Kita harus lawan mereka. Kita nggak mungkin membiarkan The Wolves menguasai sekolah kita. Iya juga sih. Tapi ngomong-ngomong, Jonathan kemana ya? Kalian ada yang tahu Jonathan kemana? Iya juga ya. Tuh anak kemana ya? Halo bang, makin ganteng aja bang. Lu Jo, tumben lu pakai jaket itu. Jaket baru ya? Iya dong bang. Gimana? Keren gak jaket gua? Biasa aja. Bang, bikinin gua bakso ya. Nggak ada bakso buat lo. Utang lo udah banyak. Bayar dulu utang lo, baru gua bikinin baksonya. Elah, ntar gua bayar bang, tenang aja. Enak aja lo nyuruh gua tenang. Yang ada nih ya, lo yang tenang, gua yang rugi kalau gini ceritanya. Masih sekolah aja lo udah banyak utang. Gimana ntar lo gede? Tapi kan gua pelanggan setia lo bang. Kalau nggak ada gua, bakso lo sepi bang. Pelanggan setia lo bilang. Pelanggan ngutang baru bener. Nggak apa-apa bakso gua sepi. Yang penting gua nggak dapet pembeli kayak lo Jo. Makan bakso gua tapi kagak pernah bayar. Enak aja lo. Pelit banget lo bang. Biasanya nih ya, setiap pedagang yang gua utangin, ujung-ujungnya jualannya jadi rame bang. Jadi banyak rezeki kalau ngutangin gua. Tenang aja, ntar gua doain bakso abang banyak yang beli. Nggak ada. Hampir 3 tahun gua utangin lo. Dagangan gua masih segitu-gitu aja. Ya makanya, kalau abang ngutangin, harus ikhlas bang. Jangan pakai ngedumel. Kampret lo Jo. Ada orang ngutang gak bayar-bayar, gua malah suruh ikhlas. Jadi gimana nih? Mau bikinin gua bakso kagak? Gua udah bilang, bayar dulu utang lo, ntar gua bikinin. Sekarang gua gak ada duit bang. Ya udah lo pergi. Kalau bayar lo masih ngutang, nggak ada bakso buat lo. Dasar pelit lo bang. Hati-hati aja bang. Kalau nggak mau ngutangin gua, bisa-bisa dagangan lo kena sial bang. Bodoh amat. Jadi apa rencana lo sekarang? Kali ini, kita nggak usah buang-buang tenaga untuk menyerang mereka. Tapi Bar, lo bilang kemarin mau balas dendam, dan lo bilang punya rencana besar. Tapi kenapa sekarang lo bilang kita nggak usah buang-buang tenaga? Jadi maksud lo kita menyerah begitu aja? Gua nggak mungkin menyerah. Gua bilang kita nggak usah buang tenaga, karena gua punya strategi penyerangan yang cantik untuk membuat Miko dan teman-temannya menderita. Maksud lo apa, Bar? Kita nggak usah buang-buang tenaga lagi, karena yang akan melakukannya bukan kita. Terus, kalau bukan kita, terus siapa yang akan melakukannya? Mereka. Mereka kan dari SMA Citra, SMA yang pernah kita kalahkan. Ya, mereka berdua dari SMA Citra. Ada apa lu panggil kita ke sini, Bar? Gua punya tugas buat lu berdua. Tugas? Tugas apaan? Menyerang SMA Mentari. Apa? Menyerang SMA Mentari? Sorry Bar, gua nggak bisa. Nggak bisa lo bilang? Ini udah perintah dari gua. Lu nggak bisa menolaknya. Kalau lu menolak tugas dari gua, lu nggak akan bisa keluar dari sini dalam keadaan baik-baik aja. Jadi kalau lu mau selamat, lu turutin perintah dari gua. Gimana ini? SMA Mentari sekolah yang kuat. Di sana ada Ken yang pasti bergabung dengan Miko. Kalian tenang aja. Gua tahu lu berdua nggak akan mampu menang bertarung melawan mereka. Jadi gua punya strategi bagus untuk lu berdua, tanpa harus bertarung melawan mereka. Kenapa gua harus pakai jaket ini? Itu jaket yang sering dipakai oleh geng dari SMA Mentari. Kayaknya gua tahu rencana Bara. Dan gua juga tahu kenapa dua orang ini memakai jaket yang sama dengan yang dipakai oleh Miko. Gua nggak nyangka Bara akan melakukan itu untuk balas dendam. Terus apa yang harus kita lakukan? Sekarang lu berdua siapkan motor lu. Sialan, gua susah cari rezeki jualan bakso, malah diutangin. Mending bayarnya cepet. Lah dia hampir 3 tahun ngutang bakso gua, tapi kagak bayar-bayar. Yang ada gua rugi kalau gitu caranya. Gerobak gua. Ayo kita pergi. Gerobak gua. Tolong, kebakaran, tolong.
Kurang ajar, kenapa gerobak gua dibakar? Lo pikir gua nggak tahu lo siapa? Awas lo Jo, gua laporin polisi lo ya. Tolong, tolong. Pemirsa, saat ini saya menyiarkan langsung dari lokasi dekat SMA Mentari, bahwa seperti yang pemirsa lihat, gerobak salah seorang penjual bakso hangus terbakar. Kejadian ini diduga dilakukan sengaja oleh orang yang tak dikenal. Saat ini saya sedang bersama korban. Betul, Bapak pemilik dari gerobak bakso yang terbakar itu? Ya, betul sekali. Saya pemilik gerobak bakso itu. Bisa Bapak ceritakan bagaimana kronologi kejadian ini? Jadi, awalnya ada murid dari SMA Mentari pakai jaket yang mau ngutang bakso saya. Tapi saya nggak mau kasih. Dan setelah itu tiba-tiba datang 2 orang bawa motor dan memakai jaket yang sama. Tabrak saya dan langsung membakar gerobak saya. Jadi menurut Bapak pelaku pembakaran ini adalah murid dari SMA Mentari? Ya, nggak salah lagi. Jaket yang dipakai sama persis dengan jaket orang yang mau ngutang bakso saya. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak. Baik pemirsa, berikut kami laporkan kejadian ini dan sampai jumpa kembali. Rasakan itu Miko. Akhirnya rencana gua berjalan dengan mulus. Gua udah bilang, pemenang dari perseteruan kita. Gualah pemenangnya. Dan sebentar lagi, lo pasti berurusan sama polisi. Dan lo pasti dikeluarkan dari sekolah. Gua nggak nyangka, bentar lagi kita lulus. Kalau kita semua udah lulus, kita nggak akan kumpul lagi kayak gini. Pasti gua bakal kangen banget sama kalian nanti. Lo nggak akan lulus, yo. Enak aja lo, gua pasti lulus. Yang nggak lulus tuh lo, Ju. Gua pasti lulus lah. Guru-guru di sini pasti bosan lihat muka gua. Jadi gua pasti dilulusin. Emang dasar aneh, muka bosenin aja bangga. Kalau kita lulus semua, rencana lo mau ngapain? Kalau gua mau kuliah aja. Bokap gua pasti nyuruh gua kuliah. Ah elah, nggak bosen lo belajar mulu. Kalau gua sih ogah, mending gua kerja. Lo mau kerja di mana? Cari kerja lulusan SMA sekarang susah. Bokap gua punya banyak kenalan orang dalam, jadi gua pasti gampang dapetin kerjaan. Kasihan orang yang udah usaha cari kerja susah-susah. Lo malah enak-enakan pakai orang dalam. Bodoh amat, emang gua pikirin. Emang parah lo, Jo. Lo kenapa? Enggak apa-apa. Gua perhatiin, lo diem aja dari tadi. Gua cuma sedih denger kita mau lulus. Emang kenapa? Bukannya harusnya lo seneng kita mau lulus? Sebenarnya gua seneng kalau kita lulus. Tapi di sisi lain, gua juga sedih. Kenapa? Gua mau lulus bareng sama seseorang. Siapa? Gua mau lulus dari sekolah ini bareng sama Bella. Entah kenapa gua kangen banget sama Bella hari ini. Sampai saat ini gua belum tahu keadaan Bella. Sekarang lo ngerti kan perasaan gua waktu itu. Bella memang sosok paling sempurna. Itu alasan kenapa gua susah buat lupain dia. Lo betul. Gua selalu memikirkan dia. Kalau saat ini dia ada di sini, mungkin gua sama Bella sebentar lagi lulus sekolah bareng. Bella pernah menjadi orang yang paling berarti di hidup gua. Gua juga berdoa, semoga Bella cepat kembali. Tapi lo masih berharap sama Bella? Sekarang Bella udah jadi milik lo, Miko. Dan gua rela. Bella memang pantas jadi pacar lo. Makasih kan. Gua cuma minta sama lo, seandainya nanti Bella kembali, tolong jaga dia. Buat dia bahagia. Pasti kan. Gua udah lakuin semua perintah lo, Bar. Gua bakar gerobak bakso langganan SMA Mentari. Dan gua juga pakai jaket mereka. Bagus. Gua udah lihat beritanya di TV. Dan kelihatannya tukang bakso itu menuduh geng Miko yang melakukannya. Tapi apa ini gak keterlaluan? Kalau sampai ketahuan kalau kita yang melakukannya, ini bakal jadi bumerang untuk kita. Kita bisa dapat masalah. Kalian tenang aja. Gak akan ada yang tahu kalau lo berdua yang melakukannya. Sudah jelas, jaket yang lo pakai melakukan aksi itu adalah jaket mereka. Dan pasti Miko dan teman-temannya yang akan dapat masalah. Lo yakin? Gua yakin. Dan lo tenang aja. Kalau gitu, tugas kita udah selesai. Sekarang kita mau pergi. Ya, kalian boleh pergi. Gua nggak nyangka lo melakukan rencana itu, Bar. Udah gue bilang, rencana gua itu bakal bikin Miko menderita. Dan pasti Miko akan berurusan sama polisi. Dan mereka pasti dikeluarkan dari sekolah. Emang otak licik lo hebat banget, Bar. Kalau Miko dan gengnya dikeluarkan dari sekolah, jadi kita bebas menguasai SMA Mentari tanpa ada yang mengganggu. Betul. Sekarang kalian tahu, pemenang dari perseteruan kita dengan Miko, The Wolves lah pemenangnya. Ya, kalau Miko di penjara, itu berarti Miko nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bebas menguasai SMA Mentari. Jadi, gelar geng terkuat di kota ini masih milik kita, The Wolves. Apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin anak murid saya melakukan itu.
Tapi bukti dan keterangan saksi memang menunjukkan pelakunya adalah anak murid Bapak. Iya, nggak salah lagi. Jaketnya sama persis dengan jaket yang dipakai Jonathan dan kelompoknya. Kami juga sudah melihat CCTV di tempat kejadian, dan kami pihak kepolisian juga melihat jaket itu sama dengan yang dipakai anak murid Bapak. Tapi itu termasuk tindakan yang kriminal. Sekolah kami sangat menentang adanya tindakan yang melawan hukum. Kami juga selalu mengingatkan murid saya agar tidak melakukan hal yang melawan hukum. Tapi semuanya sudah terbukti bahwa anak Bapak yang melakukannya. Kalau memang begitu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan segera memanggil murid itu, dan silakan kalau Pak Polisi mau menangkapnya. Miko! Ada apa? Kalian berlima dipanggil Pak Yanto sekarang. Dipanggil Pak Yanto. Ada apa? Tumben banget Pak Yanto panggil kita. Gua juga nggak tahu. Kayaknya ini penting. Kayaknya Pak Yanto mau ngucapin selamat tinggal ke kita. Kita kan mau lulus. Ujian aja belum. Ya kali Pak Yanto mau ngucapin selamat tinggal sekarang. Ayo kita ke sana sekarang. Gue curiga ini ada yang gak beres. Iya. Nah, mereka pelakunya, Pak. Mereka yang udah bakar gerobak saya. Apa? Bakar gerobak? Enak aja lo ngomong, Bang. Gua aja nggak tahu kalau gerobak lo dibakar. Jangan asal nuduh dong, Bang. Jaket yang bakar gerobak gue sama aja kayak jaket lo, Jo. Malah gue dibilang nuduh. Udah jelas kelompok lo pelakunya. Lo emang kagak gue kasih ngutang bakso gue. Tapi jangan bakar gerobak bakso gue juga dong, Jo. Bang, gue emang sering ngutang bakso lo. Tapi gue nggak sejahat itu, Bang. Ini semua pasti salah. Kita nggak mungkin melakukan itu. Ini semua pasti salah. Ini semua fitnah. Tapi semua bukti sudah jelas. Kalian yang melakukannya. Padahal Bapak sudah peringatkan jangan ada yang berbuat masalah. Apalagi sampai membakar gerobak tukang bakso. Tapi Pak, Pak Guru, tolong kami Pak. Bapak Guru kami nggak salah. Ini bukan kami yang melakukannya. Ini sudah kelewatan. Nggak ada toleransi untuk yang melakukan kesalahan fatal. Jadi saya akan bertemu dengan kepala sekolah untuk membahas kasus ini. Dan mungkin aja kalian nggak bisa ikut ujian nasional. Karena kalian akan dikeluarkan dari sekolah. Apa? Dikeluarkan? Silakan kalau Pak Polisi mau tangkap mereka. Kalau gitu, kalian berlima ikut kami ke kantor polisi. Tapi bukan kami yang melakukannya. Cepat kalian ikut saya ke kantor polisi. Pak Polisi harus percaya, bukan kami yang melakukannya. Ini pasti jebakan. Tolong bebaskan kami, Pak. Yang harusnya di sini bukan kami, Pak. Diam kalian semua. Kalian jangan ada yang berisik. Kalian itu masih sekolah, tapi perbuatan kalian sudah keterlaluan. Kalian pantas dihukum. Elah, udah dibilang bukan kita pelakunya, Pak. Kalian berlima sementara dihukum di sini sampai orang tua kalian datang. Kalau Bapak tahu Miko di penjara, pasti Bapak marah. Gimana ini? Polisi goblok, keluarin kita dari sini. Polisi gadungan lo ya. Woi, jangan kayak gitu goblok. Lu teriak-teriak kayak gitu yang ada kita dihukum makin berat, bego. Ya lagian kesel banget gua. Kita nggak salah apa-apa tapi kita di penjara. Ini pasti perbuatan The Wolves. Kalian pasti masih ingat saat kita bertarung mengalahkan The Wolves. Mereka bilang mau balas dendam. Jadi udah pasti ini balas dendam dari The Wolves. Lo betul. Ini pasti ulah The Wolves. Gua udah bilang, ketika mereka kalah dalam pertarungan, mereka pasti balas dendam. Namun bukan dengan pertarungan lagi. Tapi dengan cara ini mereka balas dendam. Mereka menjebak kita. Kurang ajar. Kalau gini, kita nggak bisa apa-apa. Sialan, The Wolves bangsat. Gua nggak terima ini. Gua mau balas mereka. Mau balas gimana, be? Kita di dalam penjara. Kalian nggak ada kekuatan mengecilkan tubuh gitu, biar kita bisa gampang keluar. Ini lagi manusia aneh. Lo pikir ini film sihir? Kebanyakan nonton film sih lo. Ya, siapa tahu kalian bisa. Semua ini salah lo, Jo. Ngapain lo pakai ngutang bakso segala? Kalau lo nggak ngutang di situ, kita nggak bakal kayak gini. Enak aja salah gua. Lo pikir gua tahu kalau nantinya jadi gini? Kalau lo nggak punya duit, nggak usah sok-sokan makan bakso. Biasa makan cimol juga lo. Kurang ajar lo, yuk. Apa lo? Berisik kalian berdua. Kita tunggu aja. Gua percaya semuanya pasti akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembakaran itu. Miko di mana? Sudah terlalu malam, tapi belum pulang juga. Gak biasanya dia pulang terlalu malam. Biasanya paling lama sore dia sudah ada di rumah. Kenapa perasaan saya nggak enak gini? Kamu di mana, Miko? Cepat pulang, nak. Bapak pasti khawatir banget sama Miko sekarang.
Tunggu, Pak. Bapak satpam di sini kan? Ada apa panggil saya? Iya, saya satpam di sini. Kalau nggak salah, Bapak itu orang tua Miko kan? Ya, saya orang tuanya Miko. Sekarang saya lagi cari Miko di sekolah. Soalnya dari kemarin dia nggak pulang ke rumah. Ya iyalah Pak, dia nggak pulang. Miko kan sekarang lagi di kantor polisi, Pak. Apa? Di kantor polisi? Jangan asal bicara kamu ya. Saya nggak asal bicara, Pak. Miko memang dibawa polisi kemarin. Anak Bapak Miko sama teman-temannya bakar gerobak tukang bakso. Apa? Nggak mungkin. Anak saya anak yang baik. Nggak mungkin Miko membakar gerobak tukang bakso. Hati-hati aja, Pak. Anak zaman sekarang pinter bohongin orang tua. Di depan orang tuanya dia baik. Di luar dia malah kayak berandalan. Hati-hati aja, Pak. Nggak mungkin. Miko nggak mungkin melakukan itu. Ya, itu buktinya. Anak Bapak dibawa sama polisi. Apa benar Miko sampai keterlaluan membakar gerobak tukang bakso itu? Itu mustahil. Miko nggak mungkin melakukan itu. Tapi Miko dibawa ke kantor polisi. Dah, mending Bapak susul anak Bapak sekarang ke kantor polisi. Kasihan dia. Miko. Gimana? Apa kalian siap? Gua udah siap dari kemarin, Bar. Gua udah nungguin hari ini tiba. Gua nggak sabar serang SMA Mentari. Oke, kalau gitu sekarang kita berangkat. Kita serang SMA Mentari. Ayo. Bro, lo tahu nggak sih? Gen Hunter yang ketuanya Miko denger-denger bakal gerobak tukang bakso yang biasa jualan di samping sekolah kita. Yang bener lo. Terus sekarang gimana? Sekarang mereka dibawa polisi. Mungkin mereka di penjara. Itu parah banget sih. Kalau sampai bakar gerobak tukang bakso, itu udah kelewatan. Padahal sebentar lagi kelas 3 mau ujian nasional. Mereka pasti nggak bisa ikut. Mereka pasti dikeluarkan dari sekolah. Tapi menurut gue ini semua janggal sih. Yang gue tahu Gen Hunter itu kan dibentuk buat bela sekolah kita. Lo inget gak? Waktu itu di sekolah kita ada yang mau dihajar sama geng The Wolves dari sekolah Nusantara. Tapi untung ada Gen Hunter yang berhasil mengusirnya. Iya juga ya. Gue juga nggak percaya kalau Gen Hunter yang bakar gerobaknya. Tapi masalahnya yang gue denger beritanya, pelakunya pakai jaket yang sama kayak yang biasa Gen Hunter pakai. Aduh, kalau gitu sih repot juga. Pantas aja polisi nuduh Gen Hunter yang melakukannya. Iya, tapi gue tetap gak percaya kalau Gen Hunter yang melakukannya. Mungkin ini jebakan dari orang yang gak suka sama Gen Hunter. Berarti bisa jadi itu jebakan dari The Wolves. Ya, bisa jadi sih. Ngomong apa lo barusan? The Wolves? Kalian berdua menuduh The Wolves yang bakar gerobak bakso itu. Kenapa kalian bisa ada di sini? Emang kenapa? Sekarang gue bebas kesini kapan aja gue mau. Karena sekolah kalian sudah menjadi daerah kekuasaan The Wolves. Tapi kalian udah kalah sama Gen Hunter. Apa lo bilang? The Wolves nggak akan kalah sama Gen Hunter. Sekarang mana? Mana Gen Hunter? Mana pahlawan sekolah kalian itu? Hahaha. Kasihan sekali. Gen Hunter yang lo sebut pahlawan itu ternyata hanya geng yang payah. Sekarang keluarin semua uang yang ada di kantong lo. Tapi gua bilang keluarin semua uang lo. Ini. Hahaha. Ayo kita cari mangsa lain. Sial, saat ini yang sekolah kita butuhkan hanya Gen Hunter. Tapi sayang, mereka lagi berurusan sama polisi. Iya, seandainya Gen Hunter ada di sini, pasti Gen Hunter mengusir The Wolves dari sini. Iya, yang bisa melawan The Wolves hanya Gen Hunter. Gue berharap Gen Hunter cepat kembali. Sekarang The Wolves pasti menguasai sekolah kita. Sial, gua nggak bisa apa-apa. Bangsat kau, Bara. Pak Guru. Oh, kalian berdua. Ada perlu apa kalian berdua ke ruangan Bapak? Kami kesini mau tahu kabar Miko sama yang lainnya, Pak. Apa benar mereka di penjara? Itu bukan urusan saya. Biar polisi yang menindak mereka. Kalau polisi mau penjarakan mereka berlima, biarkan saja. Tapi Pak, mereka juga kan murid Bapak. Harusnya Bapak membela mereka. Sejak kapan kamu berani mengajari Bapak? Bapak di sini mementingkan nama baik sekolah.
Mereka udah melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik sekolah. Jadi sekarang mereka bukan murid Bapak lagi. Mereka sudah dikeluarkan dari sekolah. Apa? Tapi Pak, kami yakin bukan mereka yang melakukannya. Kami yakin mereka dijebak. Tapi polisi itu bilang, jaket yang dipakai pelaku adalah jaket yang sering dipakai oleh mereka berlima. Jadi Bapak juga yakin mereka yang melakukannya. Ya ampun Pak, jaket model gitu banyak di pasaran Pak. Bapak jangan langsung percaya aja dong kalau mereka yang melakukannya. Lagi-lagi kamu ngajari Bapak. Kami bukan ngajari Bapak, kami cuma mau Bapak jangan percaya aja Pak. Lagi pula, nggak mungkin cuma jaket aja yang jadi bukti, Pak. Harusnya Bapak lihat CCTV-nya juga. Motor yang dipakai pelaku itu sama nggak dengan yang punya mereka berlima? Iya Pak, lihat aja Miko. Miko mana punya motor Pak? Berangkat sekolah aja jalan kaki dia. Iya juga ya. Saya belum lihat bukti CCTV-nya. Iya Pak, harusnya Bapak lihat dulu CCTV-nya. Polisi nggak mungkin salah. Bapak percaya polisi nggak mungkin salah. Polisi itu sudah bilang Miko dan yang lainnya yang bersalah. Tapi Pak... Sudah. Yang jelas, mereka berlima sudah membuat nama baik sekolah SMA Mentari jadi jelek. Mereka tetap dikeluarkan dan nggak bisa ikut ujian nasional. Kenapa orang begini bisa jadi guru sih? Kalau begini, Miko dan yang lainnya bisa-bisa nggak akan kembali. Dan pasti The Wolfers makin menjadi-jadi menguasai sekolah ini. Jadi Anda bertiga orang tua dari murid SMA yang bermasalah itu? Iya, saya orang tua Rio. Saya orang tuanya Boy. Kalau saya orang tuanya Jonathan, Pak Polisi. Jadi hanya 3 orang aja. Sementara orang tua dari anak yang bernama Miko dan Ken belum datang juga. Gimana ini? Apa orang tua mereka berdua itu nggak peduli sama anaknya? Mungkin orang tua mereka sebentar lagi kesini, Pak. Saya tahu orang tuanya Miko. Nggak mungkin orang tua Miko nggak peduli sama anaknya. Ya sudah kalau gitu. Saya tunggu saja. Pak Polisi, anak saya gimana Pak? Apa bisa dibebaskan saja? Saya sudah mendengar beritanya. Saya nggak menyangka anak saya melakukan pembakaran itu, Pak. Anak Bapak bisa saja kami bebaskan, karena mereka masih di bawah umur. Tapi dengan syarat, anak Bapak tidak melakukan perbuatannya lagi. Maafkan anak saya, Pak. Seharusnya Bapak minta maaf kepada korban, karena perbuatan anak Bapak sudah sangat merugikan korban. Hingga saat ini korban yang hanya penjual bakso, harus rela mata pencahariannya hilang karena ulah anak Bapak. Iya Pak Polisi. Saya pasti mengganti semua kerugian yang dialami penjual bakso itu. Kalau begitu, saya akan panggil anak-anak Bapak, dan setelah itu anak-anak Bapak boleh dibawa keluar dari sini. Jonathan, Boy, dan Rio, kalian sudah bisa keluar dari sini. Saya bebas, Pak. Akhirnya saya dibebasin. Makasih, Pak. Syukurlah, gue bosen di sini. Orang tua kalian bertiga sudah datang dan menjaminkan kalian tidak melakukan kejahatan lagi. Kejahatan apa, Pak? Dibilang bukan kami yang melakukannya. Dah, kita nurut aja daripada kita lama-lama di sini. Kenapa cuma orang tua mereka yang datang? Bapak kemana? Bapak masih belum datang juga. Miko, ayo kita pulang. Kita udah bebas. Polisi itu bilang cuma kalian bertiga yang bebas. Bapak gua masih belum kesini, jadi gua masih belum bisa bebas. Pak Polisi, tolong bebaskan mereka juga, Pak. Nggak bisa. Mereka masih belum bisa saya bebaskan. Sampai orang tua mereka datang sini. Kalau gitu, saya mau di sini aja. Saya nggak mau bebas dari sini sementara 2 teman saya masih di sini. Iya Pak, kalau Miko sama Ken nggak bebas, saya juga nggak mau keluar dari sini. Saya mau keluar dari sini kalau Miko sama Ken juga keluar. Kalian pergi aja. Kasihan orang tua kalian nungguin. Gua nggak apa-apa di sini dulu. Kalian pergi aja. Tapi Miko, kalian bertiga ikut saya. Beruntung sekali mereka. Orang tuanya sangat peduli sama anaknya. Beda banget sama orang tua gua. Kalau syarat kita keluar dari sini adalah orang tua kita harus datang ke sini. Kayaknya gua nggak akan bisa keluar dari penjara ini. Emang kenapa? Orang tua gua nggak akan peduli sama gua. Kayaknya gua mati pun orang tua gua nggak akan peduli. Gua nggak nyangka. Ternyata Ken punya orang tua yang nggak peduli sama dia. Tapi orang tua lu juga belum kesini. Bapak gua pasti kesini. Dan udah pasti bapak gua pasti marah lihat gua di sini. Anak saya mana? Apa benar anak saya Miko ada di sini? Jadi Bapak orang tua dari Miko? Ya, saya bapaknya. Bapak tunggu di sini dan saya akan panggil anak Bapak. Miko, orang tua kamu kesini. Kamu ikut saya. Bapak? Bapak? Miko, jadi benar kamu di sini. Kamu bakar gerobak bakso itu. Keterlaluan kamu, Miko. Ini salah, Pak. Miko nggak salah. Bukan Miko yang melakukannya.
Untuk kali ini Bapak nggak percaya lagi sama kamu, Miko. Bapak kecewa sama kamu. Tapi Pak, Miko nggak salah. Bapak harus percaya sama Miko. Padahal Bapak sudah peringatkan kamu jangan berbuat masalah. Tapi kamu nggak mau dengerin Bapak. Dan malah bakar gerobak bakso. Kamu tahu akibatnya. Kamu nggak bisa ikut ujian. Dan kamu juga dikeluarkan dari sekolah. Anak Bapak sebenarnya bisa saja bebas, asalkan Bapak mau menjamin anak Bapak nggak mau melakukan perbuatan yang melawan hukum kembali. Nggak perlu. Bapak, Biarkan anak saya di sini. Saya sudah terlanjur sakit hati dikhianati anak sendiri. Di depan saya dia baik, tapi di luar dia jadi berandalan. Bapak. Bapak nggak percaya lagi sama Miko. Padahal Miko nggak salah, Pak. Miko nggak bakar gerobak bakso itu. Semua ini gara-gara The Wolfers. Ini semua pasti jebakan The Wolfers. Awas kau, Bar. Tunggu gua keluar dari sini. Lo akan rasakan akibatnya, Bar. Hahaha. Tanpa Miko, sekolah ini sangat mudah kita kuasai. Ampun. Iya, Bar. Miko pasti sekarang lagi di dalam penjara dan nggak bisa apa-apa. Lo betul, Miko dan gengnya nggak bisa berkutik sekarang. Dan dia hanya bisa meratapi penderitaan yang dia alami sekarang. Kasihan sekali dia. Sekarang lo rasakan itu, Miko. Itu akibatnya kalau lo mau berurusan sama The Wolfers. Jangan harap bisa menang melawan The Wolfers. Gimana kalau kita rayakan kemenangan kita? Ya, kita harus rayakan kemenangan kita. Dan juga merayakan penderitaan Miko. Hahaha. Kalau saya perhatikan, kelima anak muda ini selalu kekeh kalau mereka nggak bersalah. Tapi saya lihat CCTV, memang jaket yang digunakan sama persis dengan yang digunakan kelompok anak-anak ini. Tapi memang saya nggak bisa lihat muka pelakunya karena mereka pakai helm. Sepertinya saya harus selidiki kasus ini lagi. Saya harus lihat CCTV-nya. Itu plat nomornya. Saya bisa lihat plat nomor dari motor pelaku itu. Kenapa saya bodoh sekali langsung menuduh 5 anak ini? Harusnya saya lebih teliti lagi lihat CCTV-nya. Saya bisa selidiki dari plat nomor motor yang dipakai pelaku. Kalau gitu, saya akan selidiki pemilik plat nomor motor itu. Siapa tahu bukan anak-anak ini yang melakukannya. Untuk kalian berdua, ikut saya. Mulai sekarang, kalian berdua dibebaskan. Kami berdua dibebaskan. Ya, kalian berdua bebas karena kalian terbukti tidak bersalah. Saya salah menangkap kalian berlima, karena saya sudah menemukan pelaku yang sebenarnya. Syukurlah, makasih Pak Polisi. Akhirnya kami terbukti nggak bersalah, dan kami bebas sekarang. Saya dari pihak kepolisian meminta maaf kepada kalian berlima, karena kami sudah menuduh dan menangkap kalian. Padahal seharusnya yang ada di dalam penjara itu bukan kalian. Jadi Bapak tahu pelaku yang sebenarnya. Kalau boleh saya tahu, siapa pelakunya, Pak? Pelakunya adalah orang ini. Apa? Dia kan? Jadi ternyata dia pelakunya. Ya, dia pelakunya. Saya melihat plat nomor dari salah satu motor yang dipakai pelaku. Dan setelah saya selidiki, saya menemukan informasi tentang pelaku itu. Gua nggak nyangka pelakunya adalah Gary. Dan pasti Gary nggak sendiri. Gua yakin di sana ada juga Marcel. Kurang ajar. Dulu lo buang gua, Ger. Dan sekarang lo jebak gua. Apa maksud dari semua ini, Ger? Apa kalian berdua ada yang tahu dengan orang ini? Saya kenal dengan orang ini, Pak. Jadi kamu mengenalnya? Dia adalah murid dari SMA Citra. Namanya Gary. Dan dia sebelumnya pernah jadi teman saya. Jadi kamu temannya? Itu berarti kamu bisa saja terlibat dalam kasus ini. Karena kamu teman pelaku. Tapi sekarang dia sudah bukan teman saya lagi, Pak. Dulu memang saya pernah jadi temannya saat saya masih sekolah di SMA Citra. Tapi sekarang dia justru membenci saya ketika saya pindah sekolah ke SMA Mentari. Oh, jadi begitu. Kalau kamu pernah jadi temannya, berarti kamu bisa bantu saya menangkapnya. Iya, Pak. Setelah gua tahu pelakunya adalah Gary dan Marcel, rasanya gua ingin sekali mengajar mereka. Gara-gara mereka, gua harus berurusan sama polisi. Kamu bantu saya menemukan mereka. Iya, Pak. Ken pasti kaget lihat pelakunya adalah temannya saat di SMA Citra. Tapi gue yakin, ini pasti bagian dari rencana The Wolfers. Sekarang gua tahu kenapa Bara menyuruh kita menjebak geng Miko. Kenapa? Lo pasti tahu, Bara selalu ingin menguasai semua SMA di kota ini. Kalau itu gua tahu, sekolah kita juga sudah dikalahkan oleh The Wolfers. Jadi setelah mereka mengalahkan sekolah kita, target mereka selanjutnya adalah SMA Mentari. Kalau The Wolfers menyerang SMA Mentari, pasti itu akan menjadi penyerangan yang sangat mudah.
karena di sana ada Ken yang lemah itu. Tapi gua heran, kenapa The Wolves nggak serang aja SMA Mentari? Kenapa mereka malah menyuruh kita menjebak geng SMA Mentari? Itu karena The Wolves sebelumnya sudah dikalahkan oleh geng dari SMA Mentari. The Wolves kalah? Lo serius? Gua serius. Ternyata setelah gua selidiki, SMA Mentari ternyata mempunyai geng yang kuat yang dipimpin oleh Miko. Lo pasti ingat Miko? Miko? Tentu saja, gue ingat sekali Miko. Jadi, Miko ternyata membentuk geng beranggotakan 5 orang. Geng itu bernama Gen Hunter. Gen Hunter? Jadi geng itu yang sudah mengalahkan The Wolves. Dan ternyata, Gen Hunter ada mantan teman kita. Mantan teman kita? Maksud lo Ken? Ya, ternyata Ken bergabung dengan Miko di Gen Hunter. Tapi, sekarang mereka di penjara karena jebakan dari Bara yang melibatkan kita. Gua di sini. Ken. Kita ketemu lagi. Lo di sini? Kenapa? Lo kaget gua ada di sini? Bukannya lo ada di penjara? Penjara. Sorry, Ger. Buktinya gua ada di sini. Ini aneh banget. Harusnya Ken ada di penjara. Tapi kenapa dia bisa ada di sini sekarang? Gua kesini cuma mau bilang, dulu lo berdua gak mau berteman lagi sama gua kan? Karena gua lemah. Ngapain lo kesini lagi, Ken? Lo gak pantas berteman dengan kita. Lo lemah. Sebaiknya lo cari teman baru. Jangan pernah lo kesini lagi. Kenapa kalian bicara seperti itu? Saat lo bertarung dengan Miko, lo gak bisa apa-apa. Lo habis diajar Miko. Jadi, orang lemah kayak lo gak pantas berteman dengan kita lagi. Tapi saat ini gue cuma punya kalian. Bukankah lo sekarang jadi murid SMA Mentari? Lo bisa cari teman baru di sana. Mungkin aja di SMA Mentari ada yang mau jadi teman orang lemah kayak lo. Teman-teman. Tapi lo berdua salah. Karena gue tahu, ternyata lo berdua sudah dikalahkan oleh The Wolves. Dan asal lo tahu, geng yang sudah mengalahkan lo berdua itu berhasil gue hancurkan. Jadi sekarang terbukti, yang lemah bukan gue, tapi lo berdua. Sial. Dan satu lagi, sebenarnya lo betul, gue memang sempat di penjara. Tapi sekarang gue dibebaskan, karena yang seharusnya ada di penjara adalah kalian berdua. Kenapa Ken ngomong begitu? Apa mungkin dia tahu kalau ternyata pelaku pembakaran itu adalah kita berdua? Sebaiknya gue kabur aja dari sini. Gue tahu lo mau kabur dari sini, tapi lo terlambat. Karena polisi ada bersama gue. Tangkap mereka. Apa-apaan ini? Kenapa saya ditangkap? Kalian berdua diam. Kalian berdua terbukti melakukan pembakaran gerobak bakso. Sial. Kurang ajar lo, Ken. Kalian berdua ikut kami ke kantor polisi. Kalian berdua sudah tidak bisa mengelak lagi. Saya sudah mendapatkan bukti yang jelas. Dan dari bukti itu ternyata kalian berdua pelaku pembakaran itu. Tapi kami terpaksa, Pak. Saya sudah salah menangkap 5 orang murid SMA Mentari yang ternyata nggak bersalah. Sekarang saya mau tanya, kenapa kalian melakukan itu? Kenapa kalian tega membakar gerobak bakso itu? Kami terpaksa melakukan itu, Pak. Itu karena kami dipaksa. Kalau kami nggak melakukan itu, kami bisa dihajar. Dipaksa? Dipaksa siapa? Sebenarnya kami melakukan itu suruhan dari murid SMA Nusantara. Mereka ada 5 orang dipimpin oleh yang bernama Bara. Mereka memaksa kami melakukan pembakaran itu. Jadi semua ini rencana dari murid SMA Nusantara? Iya, Pak. Kalau begitu, saya akan segera tangkap mereka. Tapi kalian tahu sekarang mereka ada di mana? Biasanya mereka berkumpul di rumah kosong belakang SMA Nusantara. Saya harus segera ke sana. Lo hebat, Ken. Justru mereka yang lemah. Beraninya hanya menjebak kita. Semua ini berkat lo, Miko. Tapi gue yakin, perbuatan mereka pasti ada hubungannya sama The Wolves. Terus, sekarang rencana lo apa? Lo sekarang ikut gue. Kemana? Ke tempat The Wolves. Gua seneng banget hari ini. Kita akhirnya bisa menguasai SMA Mentari. Walaupun awalnya kita sempat dikalahkan oleh geng Miko, tapi dengan otak cerdas gua, akhirnya kita bisa menyingkirkan Miko dan gengnya. Hahaha. Iya, Bar. Miko pasti lagi menangis di penjara, dan mereka nggak bisa apa-apa. Dan yang pasti, mereka menyesal sudah mau berurusan sama kita. Dan gua dapat berita baru. Kabarnya Miko dan gengnya itu sudah resmi dikeluarkan dari sekolah. Jadi, orang yang paling menyedihkan saat ini adalah Miko. Dulu kita berhasil buat dia dikeluarkan dari SMA Nusantara. Dan sekarang kita berhasil buat Miko dikeluarkan dari SMA Mentari. Hahaha. Itu akibatnya kalau mau cari masalah sama gua.
Makanya kalian jangan pernah ada yang mengkhianati The Wolfers. Kalau kalian berani mengkhianati The Wolfers, kalian juga akan merasakan penderitaan yang sama seperti Miko. Jelas gua nggak mungkin mengkhianati The Wolfers. Gua bangga bisa gabung dengan geng terkuat di kota ini. Bagus. Jadi sekarang, untuk merayakan kemenangan kita, dan untuk merayakan penderitaan Miko, ayo kita bersulang. Kita mabok. Bajingan kalian semua. Miko, kenapa lo bisa ada di sini? Lagi-lagi lo jebak gua. Sekarang gua nggak tahan lagi. Ya! Miko, Bara langsung gak berdaya hanya dengan satu pukulan. Apa ini kekuatan Miko yang sesungguhnya? Maju kalian semua. Miko, polisi datang. Pak polisi, keluarkan kami dari sini, Pak. Kami menyesal, Pak. Diam kamu. Ini adalah hukuman yang pantas untuk kalian berlima. Keluarkan kami dari sini, Pak. Semua ini gara-gara lo, Bar. Kalau lo nggak pakai rencana itu, kita nggak mungkin ada di sini. Ya, semua ini gara-gara lo, Bar. Kalau lo nggak pakai rencana itu, kita nggak mungkin ada di sini. Mulai sekarang, lo bukan pemimpin kita lagi. Dan mulai sekarang, kita bubarin aja The Wolfers. Karena lo bikin kita masuk penjara. Kami dari kepolisian berterima kasih kepada kalian berdua. Karena kalian sudah membantu kami menangkap pelaku. Dan tolong sampaikan juga permintaan maafan kami kepada 3 teman kalian yang sudah dulu keluar. Karena kami sudah salah menangkap kalian berlima. Kami juga berterima kasih sama Pak Polisi. Karena sudah menangkap pelaku yang sebenarnya. Ya, kalau begitu, kalian berdua sudah boleh pulang. Sementara saya akan urus 5 pelaku itu. Iya, Pak. Sejak Miko nggak ada di rumah ini jadi terasa sepi. Biasanya Miko ada di kamar ini. Kenapa kamu melakukan itu, Nak? Kenapa kamu mengkhianati Bapak? Ada yang ketuk pintu. Miko? Miko pulang, Pak. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu ada di penjara? Sekarang Miko dibebasin, Pak. Kamu bebas. Miko terbukti nggak bersalah. Kamu terbukti nggak bersalah. Jadi bukan kamu pelaku yang bakar gerobak bakso itu. Sebenarnya yang bakar gerobak bakso itu anak SMA lain, Pak. Bukan Miko. Miko dijebak. Sekarang Bapak percaya kan sama Miko? Jadi kamu dijebak. Maafkan Bapak, Nak. Bapak sempat nggak percaya sama kamu. Sekarang Bapak percaya sama kamu. Maafkan Bapak juga karena Bapak waktu itu nggak mau bantu kamu keluar dari penjara. Tapi kamu hebat, Nak. Kamu berjuang sendirian. Kamu berjuang sendirian sampai kamu bebas dari penjara itu. Bapak bangga sama kamu. Bapak lebih hebat, Pak. Miko memang berjuang sendiri sampai akhirnya Miko bisa bebas dari penjara. Tapi semua itu karena Miko belajar dari Bapak. Maksud kamu apa, Miko? Bapak nggak ngerti. Miko memang berjuang sendirian untuk keluar dari penjara tanpa bantuan Bapak. Tapi Bapak juga berjuang sendirian membesarkan Miko tanpa bantuan Ibu. Miko? Jadi Bapak lebih hebat dari Miko. Bisa aja kamu. Jangan bikin Bapak nangis. Nangis? Masa orang hebat kok nangis? Sudah. Kamu mau masuk apa enggak? Ya masuk dong, Pak. Miko lapar. Ya udah, cepet kamu masuk. Iya, Pak. Aduh, Bapak, mana makanannya? Kan Miko udah bilang Miko lapar. Iya, nanti Bapak masak dulu. Tadi Bapak masak buat Bapak sendiri. Bapak kira kamu nggak pulang. Gimana sih, Bapak? Bentar lagi Miko mati kelaparan nih. Jangan bercanda kamu. Ini Bapak masakin buat kamu masakan yang paling enak. Kayaknya Bapak nggak mungkin bisa ngalahin masakan Ibu. Kamu remehin Bapak. Masakan Bapak nggak kalah sama masakan almarhum ibumu. Ya udah, cepetan, Pak. Ya kamu jangan berisik. Maaf, Pak. Dasar kamu, Miko. Esok harinya, gue pergi ke sekolah diantar Bapak naik becanya. Ini momen yang jarang gue alami. Gak biasanya Bapak semangat sekali anterin gue ke sekolah. Walaupun yang lain banyak yang naik motor atau mobil, tapi gue sama sekali gak malu naik beca Bapak.
Karena memang hanya beca yang kami punya. Dan dari beca ini, gue bisa sekolah sampai saat ini. Tadi itu orang tua lo. Iya. Lo beruntung. Bapak lo sayang banget sama lo. Iya, Ken. Bapak gue emang sayang banget sama gue. Tapi bapak lu gimana? Gua nggak punya bapak. Nggak punya bapak? Bukannya bapak lu masih hidup? Tapi gua nggak pernah anggap dia bapak gua. Sebenci itu Ken sama bapaknya. Miko, Ken. Rio, Jonathan, Boy. Akhirnya lo berdua bebas juga. Iya, akhirnya kita berdua bebas. Ya walaupun lo bertiga duluan yang bebas. Ternyata dugaan kita selama ini benar. Kalau otak penjebakan ini dari The Wolfers. Emang bangsat The Wolfers. Tapi tenang yo, The Wolfers kan sekarang udah dikandangin. Dikandangin di mana? Kandang ayam. Kita sekarang disuruh ke ruang guru. Karena kejadian kemarin, kita disuruh menghadap ke Pak Yanto. Bapak minta maaf karena waktu itu Bapak tidak percaya kepada kalian berlima. Dan Bapak juga mendapat informasi dari kepolisian bahwa kalian berlima tidak bersalah. Jadi, Bapak dan kepala sekolah mencabut keputusan kami. Kalian berlima tidak dikeluarkan dari sekolah. Kalau gitu kami berlima bisa ikut ujian nasional dong. Tentu saja, kalian berlima bisa ikut ujian nasional. Wah, makasih Pak. Ya, semoga kalian berlima bisa lulus semua. Syukurlah, akhirnya gue tetap bisa lanjut sekolah. Nggak kerasa, 3 tahun yang gue lalui semasa SMA, walaupun banyak rintangan, tapi akhirnya gue tiba di mana gue berada di titik akhir masa putih abu-abu, yaitu ujian akhir nasional. Dan singkat cerita, kita semua dinyatakan lulus. Tapi seharusnya ini adalah kelulusanku sama Bella. Tapi Bella masih di Singapura. Gue berharap Bella cepat kembali, karena gue di sini masih menunggu dengan penuh harap. Cinta pertama gue kembali, dan kita bisa bersama lagi. Bella, kembalilah. Gue rindu. Bella, kita harus cepat naik pesawat. Kita pulang ke Indonesia hari ini.